Halo semua, perkenalkan nama saya Rembenan Lumen Tobing dengan NIM 2105071014 dari BK 1B. Di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan pada perusahaan dagang. Baik, sebelum saya menjelaskannya, yang pertama yaitu pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang disiapkan oleh manajemen perusahaan untuk menyajikan kinerja dan posisi keuangan pada suatu titik waktu. Serangkaian laporan keuangan bertujuan umum biasanya mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan ekuitas, dan laporan arus kas. Laporan ini disiapkan untuk memberi pengguna di luar perusahaan, seperti investor dan kreditor, lebih banyak informasi tentang posisi keuangan perusahaan. Perusahaan publik juga diharuskan untuk menyajikan pernyataan ini bersama dengan yang lain kepada badan pengatur pada waktu yang tepat. Fungsi laporan keuangan pada perusahaan dagang. Ada 10 fungsi laporan keuangan bagi perusahaan dagang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, laporan untuk pengawas keuangan. 2. Dasar prinsip pendapatan. Yang ketiga, prinsip penentu dividen. Yang keempat, dasar pembayaran dividen. Yang kelima, dasar pemberian pinjaman. Yang keenam, informasi kepada calon investor. Yang ketujuh, penentuan nilai investasi. Yang kedelapan, kontrol pengawasan pemerintah. Yang kesembilan, dasar pengendalian biaya. Dan yang terakhir yaitu dasar prinsip perpajakan. Selanjutnya kita beralih kepada pengertian laporan keuangan pada perusahaan dagang. Ada yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi dikenal juga sebagai laporan operasi atau laporan profit loss statement. Tujuan dari laporan laba rugi adalah untuk melaporkan ringkasan pendapatan perusahaan, pengeluaran, keuntungan, kerugian, dan pendapatan bersih yang dihasilkan yang terjadi selama 1 tahun, kuartal, atau periode waktu lain. Item utama yang dilaporkan dalam laporan laba rugi adalah yaitu pendapatan, yang kedua beban, yang ketiga keuntungan dan kerugian, yang keempat pendapatan bersih. Yang kedua yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah salah satu dari 3 laporan keuangan utama yang melaporkan kas yang dihasilkan dan dibelanjakan selama periode waktu tertentu, misalnya sebulan, kuartal, atau tahun. Laporan arus kas bertindak sebagai jembatan antara laporan laba rugi dan neraca dengan menunjukkan bagaimana uang masuk dan keluar dari bisnis. Ada 3 bagian dari laporan arus kas. Yang pertama, aktivitas operasi, di mana aktivitas penghasil pendapatan utama dari suatu organisasi dan aktivitas lainnya yang bukan merupakan investasi atau pendanaan. Yang kedua, aktivitas investasi. Setiap arus kas dari akuisisi dan pelepasan aset jangka panjang dan investasi lainnya. Yang ketiga yaitu aktivitas pendanaan. Setiap arus kas yang menghasilkan perubahan dalam ukuran dan komposisi modal ekuitas yang dikontribusikan atau pinjaman entitas, yaitu obligasi, saham, dan dividen. Selanjutnya yaitu neraca. Neraca membantu pemilik dan stakeholder bisnis dan analisis mengevaluasi posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan dan kemampuannya untuk membayar kebutuhan operasional dalam bisnis. Ada beberapa hal yang harus ada pada neraca. Yang pertama, aset. Biasanya diatur menjadi aset liquid atau aset berbentuk uang tunai atau dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai, dan aset non-liquid. Yang kedua, kewajiban atau liabilitas. Kewajiban adalah dana yang dimiliki oleh bisnis dan dipecah menjadi kategori saat ini dan jangka panjang. Selanjutnya yaitu modal atau ekuitas. Ekuitas juga dikenal sebagai modal pemilik atau ekuitas pemegang saham. Berikutnya itu laporan utang. Laporan utang adalah jumlah hutang kepada perusahaan yang dihasilkan dari perusahaan penyedia barang dan atau jasa kredit. Istilah piutang dagang juga dikenal sebagai pengganti piutang. Jumlah hutang perusahaan dicatat dalam akun buku besar berjudul piutang. Saldo yang belum dibayar ini akun dilaporkan sebagai bagian dari aset lancar yang terdaftar di neraca perusahaan. Baik, sekian pemaparan atau presentasi saya mengenai laporan keuangan pada perusahaan dagang. Jika ada perkataan atau materi saya yang kurang,